Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Dan pada kali ini yang akan kita pelajari adalah fungsi kuadrat, di mana meliputi bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat atau sketsa grafik fungsi kuadrat, dan cara menyusun persamaan fungsi kuadrat. Oke teman-teman, langsung saja. Fungsi kuadrat. Pengertian dari fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus. Nah, ini rumusnya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ada x kuadratnya di mana, atau boleh juga seperti ini. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Ingat, A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya ini, fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 7. Fx sama dengan min 5x kuadrat plus 2x min 3. Y sama dengan x kuadrat min 12x plus 15. Atau contoh-contoh yang lainnya. Kemudian intinya, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Berikut adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu x, di mana berarti y sama dengan 0, sehingga yang tadi bentuk umumnya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y-nya ini kita rubah menjadi angka 0, sehingga kita letakkan di sebelah kanan menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian langkah berikutnya, menentukan titik potong dengan sumbu y. Artinya x sama dengan 0, atau x yang kita ganti menjadi 0. Sehingga a kali 0 menjadi 0, b kali 0 menjadi 0, sisanya tinggal c. Pada dengan yang lain diperoleh nilai y sama dengan c. Berikutnya adalah menentukan nilai puncak dan sumbu simetri. Nilai puncak kita rumuskan sumbu simetri dulu, kita rumuskan dengan x puncak sama dengan min b per 2a, di mana a dan b adalah koefisien dari x kuadrat dan b dan x. Kemudian menentukan nilai y puncaknya atau koordinat titik puncaknya, di mana kita tuliskan dalam bentuk simbol xp yp. Dengan x puncak min b per 2a atau sumbu simetri, maka y puncak merupakan hasil substitusi nilai x ke dalam persamaan fungsi. Artinya x ini kita ganti dengan min b per 2a. Kemudian langkah yang keempat, menentukan titik bantu ini jika diperlukan, karena dalam menggambar kurva kita minimal membutuhkan 3 buah titik. Jika kita baru mendapatkan 3 buah titik, bisa kita gambarkan kurvanya. Jika belum, maka kita perlukan titik bantu, di mana titik-titik ini adalah selain titik yang sudah kita peroleh dari langkah sal A, B maupun C. Jadi titik yang kita pakai memilih sembarang x selain x yang sudah kita peroleh dalam langkah A, B, atau C.
Oke, itu teman-teman untuk langkah-langkah menggambar grafiknya. Kemudian sifat-sifat grafiknya terlebih dahulu. Berdasarkan nilai A atau koefisien dari X kuadrat, jika A-nya lebih dari 0 atau positif, maka gambar grafiknya terbuka ke atas atau mangkok terbuka. Jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah atau mangkok terbalik, seperti mangkok terbalik. Sedangkan berdasarkan diskriminan, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Jika sama dengan 0, maka memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung saja. Jika kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya tidak memotong sama sekali. Kemudian, untuk A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, ini D, maka grafiknya semuanya berada di atas atau bernilai positif, atau sering disebut dengan sebutan definite positif. Sebaliknya, jika A-nya negatif, D-nya juga negatif, sehingga semua grafiknya berada di sumbu negatif, maka disebut dengan definite negatif. Untuk gambaran kurvanya seperti ini. Ini jika A lebih dari 0 dan D juga lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D sama dengan 0, menyinggung di 1 titik. Kurang dari 0, tidak menyinggung sama sekali. Dan karena ini A-nya positif atau lebih dari 0, maka seperti mangkok terbuka ke atas. Sebaliknya, kalau A-nya negatif, seperti mangkok terbalik atau terbuka ke bawah. Oke teman-teman semua, nah ini sebagai contohnya. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Jawab. Yang pertama kita analisa dulu. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, berarti A di depan X nilainya sama dengan 1, B di depan X nilainya sama dengan min 4, C adalah yang tidak memiliki X, nilainya sama dengan min 5. Kemudian, karena A sama dengan 1 lebih dari 0, maka gambar grafiknya terbuka ke atas. Oke, langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Berarti Y sama dengan 0, maka diperoleh X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Ini berupa persamaan kuadrat. Kita selesaikan dengan cara pemfaktoran ya. Maka kita peroleh faktornya X sama dengan plus 1 dan X min 5 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Sehingga koordinat titik potong dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 5,0. Sampai sini kita masukkan dulu ke dalam koordinatnya. Ini tadi kita peroleh min 1,0 dan 5 ya. Jadi pada sumbu X ini kita peroleh nilainya adalah titik potongnya min 1 dan 5. Oke. Langkah berikutnya yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y jika ada, di mana nilai X dianggap sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan C, berarti Y sama dengan min 5, sehingga koordinat titik potongnya adalah 0, negatif 5. Oke, pada sumbu Y nilainya adalah negatif 5 ya teman-teman ya.
negatif 5. Letakkan di sini ya teman-teman ya. Sumbu Y sama dengan negatif 5. Langkah berikutnya adalah menentukan sumbu simetri. Rumusnya min B per 2A. Min dari min 4. Ingat, B-nya adalah min 4. Dibagi 2 kali 1. Berarti 4 dibagi 2 nilainya adalah 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke, kita tentukan garis sumbu simetrinya. Warnai dulu. Nah, ini sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 2. Kemudian kalau sudah, kita substitusikan Y puncak dengan cara mensubstitusi X sama dengan 2 ke dalam fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maka diperoleh nilai X kuadrat menjadi 2 pangkat 2 min 4X menjadi 4 kali 2 min 5 sama dengan hasilnya adalah negatif 9. Tentukan di sini negatif 9. Oke teman-teman. Oke, kita peroleh titik puncaknya sekarang, yaitu 2, negatif 9. Titik puncaknya. Kemudian titik kita sebenarnya sudah punya 3 titik. 1, 2, 3, 4. Kita peroleh 4 titik. Kemudian langkah keempat, titik bantu ini jika diperlukan. Misalnya saya pilih X sama dengan 3. Pilih X sama dengan 3 ini ya. Oke, maka diperoleh nilai substitusinya Y sama dengan negatif 8. Negatif 8 di sebelah sini. Oke, sekarang kita sudah peroleh banyak sekali titik. Nah, ini koordinatnya tadi ya. Ini adalah koordinat titik bantunya tadi. 3,8. Nah, sekarang kita sudah memperoleh 1, 2, 3, 4, 5 titik bantu. Maka tinggal kita buat grafiknya. Oke teman-teman semua. Nah, ini grafiknya atau sketsa grafiknya. Nah, seperti inilah gambar sketsa grafiknya ya. Kita gambar dari bagian sini sampai titik puncak melengkung kembali ke bagian atas. Oke, demikian contoh untuk membuat grafik fungsi persamaan kuadrat. Contoh yang pertama itu. Contoh yang kedua, dengan langkah yang sama seperti tadi, kita analisa dulu. Ini untuk grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Nilai A-nya negatif ya, maka gambarnya terbuka ke bawah atau seperti mangkok terbalik. Langkah-langkahnya. Oke, kita faktorkan. Titik potongnya min 2 dan 4 untuk X.
peroleh sini nilai min 2. Di sini kita peroleh nilai 4. Kemudian titik potong sumbu Y-nya kita peroleh 0,8. Sumbu Y-nya 8. Oke, ini sini posisi 8. Kemudian sumbu simetri ya, dan nilai puncaknya. Oke, kita plus sumbu simetri X sama dengan 1. Dan nilai puncaknya Y sama dengan 9 ya. Y sama dengan 9 sudah. X sama dengan 1. Kemudian garisnya ini garis sumbu simetrinya. Kemudian ini titik puncaknya tadi sudah kita peroleh sama 1, maka ini kita peroleh nilai puncaknya 1,9. Titik potongnya tadi sumbu Y dan sumbu X. Kita sudah memperoleh 1, 2, 3, 4. Maka untuk titik bantunya sebetulnya tidak perlu kita buat ya teman-teman ya. Ini tinggal kita buat grafiknya. Ini adalah sketsa gambarnya, jadi terbalik ke bawah ya teman-teman ya. Untuk titik bantu, kalau kita sudah memperoleh 3 titik, salah satunya adalah titik puncak, maka tidak perlu kita buat ya. Jadi kalau punya titik 3 titik, 1 titik puncak, 1 titik berada di sebelah kiri atau sebelah kanan sumbu simetri, maka tidak perlu kita buat lagi titik bantunya. Oke, demikian teman-teman semua contoh untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Oke, kemudian untuk melatih kemampuan teman-teman semua bisa membuat atau menyusun sketsa grafik fungsi kuadrat berikut ini. Yang pertama Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4, dan Y sama dengan min X kuadrat plus X min 6. Oke, demikianlah teman-teman semua. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di berbagi pembelajaran matematika yang lainnya lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.